nak perwakilannya buat memimpin doa ya gitu kan. Ini dulu. Baik, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu ya Indonesia Raya. Ayo teman-teman, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Oh ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kurang keras, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ya udah, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Atas nama Gusti Ayu Kadetiah Martini, hadir Bu. Kadek Semari Dewi, hadir Bu. Komang Sri Darmayanti, hadir Bu. Kadek Devina Clarissa, hadir Bu. Sang Ayu Wade Sama Dewi, hadir Bu. Tut Intan Julia Putri, hadir Ibu. Pilo Trisna Gadol, hadir Bu. Iwayan Bawa Mustika, hadir Bu. Made Iwayan Yuli Naryati, hadir Bu. Putu Listiani Antoni, hadir Bu. Berarti semuanya hadir ya hari ini ya? Hadir Bu. Baik, kita akan mulai pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video pada kalian ya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya. Hai Lola, Hai Bimo. kamu beneran pernah berjalan-jalan keliling kota kita ini? Kayaknya belum sampai keliling semuanya sih. Tapi waktu aku baca-baca tentang pemerintahan desa dan kota kita,
jadi ingat lagu ini, lagu keliling kota. Kamu sudah baca semuanya? Menarik gak sih? Belum semuanya banget sih, tapi aku jadi dapat gambaran besar tentang pemerintahan dari desa sampai ke kota. Kalau kamu, apakah kamu pernah berkeliling kota? Atau mungkin desa yang ada di sekitarnya? Belum juga lah. Memangnya pemerintahan di desa ada kegiatannya? Desa kan tidak sebesar kota. Ada dong, Pipo. Desa adalah lembaga pemerintahan paling bagus. Kota dan desa dapat terbentuk, diperlukan orang-orang yang mampu memimpin kan? Mereka lah yang disebut pemerintah. Benar sekali, Pipo. Halo semua, lagi ngomongin apa kalian? Tadi aku mendengar tentang desa. Memangnya ada apa dengan desa? Ini lagi membahas tentang pemerintahan desa dan kota dari pelajaran tadi. Sepertinya Nula sudah membaca banyak tentang pemerintahan. Wah, selalu deh Nula yang rajin membaca duluan tentang apa yang akan kita pelajari. Sini, aku coba dulu. Apakah Nula benar-benar tahu tentang pemerintahan? Itu karena aku suka membaca, Bos. Seperti kamu suka makan. Lalu apa itu desa? Seingat aku nih ya, Bos. Desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam negara kita. Desa merupakan gabungan dari beberapa rukun warga atau RW. Bila desa sudah maju, desa dapat ditingkatkan menjadi kelurahan. Sudah. Kamu tidak perlu mengganggu Lula, Bob. Lebih baik kita sama-sama ngobrolin tentang ini sambil belajar juga. Kalau begitu, aku mau tahu bagaimana syaratnya untuk membentuk sebuah desa. Memangnya bisa seenak itu? Seingat aku ya, Bos, untuk membentuk sebuah desa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Jumlah penduduk harus diperhatikan saat membentuk sebuah desa. Misalnya, untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. 2. Luas wilayah desa juga harus ditentukan batas-batasnya. 3. Bagian wilayah kerja pada desa dapat dibagi ke dalam dusun-dusun dan diatur dalam aturan desa. 4. Perangkat desa harus ada untuk membantu kepala desa. 5. Sarana dan prasarana seperti kantor desa, jalan desa juga merupakan salah satu syarat. Pemimpin desa itu namanya adalah kepala desa. Ini negara yang juga luar. Rasakan sendiri asiknya ke Australia. Nah, kalau bisa ganti, aku bisa dong jadi seorang kepala desa dari desa-desa di sekeliling kota kita ini. Yang aku tahu ya, Bob, desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh warganya dan akan menjabat selama 6 tahun. Dan kepala desa bukanlah pegawai negeri sipil, sehingga kepala desa digaji oleh kas desa. Iya, satu kepala desa cuma bisa memimpin satu desa. Lalu dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh sekretariat desa, rombong desa, dan perangkat desa yang dibutuhkan. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lalu sumber keuangan desa itu dari mana aja? Kan dalam menyelenggarakan pemerintahan, desa memerlukan dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut dengan APBD, dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMD.
bagaimana dengan kelurahan? Kelurahan merupakan lembaga pemerintah setingkat desa. Namun, kelurahan harus sudah lebih maju secara ekonomi maupun dalam hal fasilitas umum. Aku tahu nih, kalau kelurahan pasti dipimpin oleh lurah. Iya, tapi lurah kan diangkat oleh bupati atau wali kota. Beda dengan kepala desa. Lurah adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh sekretaris lurah, rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, karang taruna, pemberdayaan kesehatan keluarga atau PKK, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi dari mana sumber keuangan kelurahan? Sepertinya pekerjaan lebih banyak dari kepala desa loh. Kelurahan mendapatkan dana untuk menjalankan pemerintahannya melalui 3 sumber, yaitu 1. APBD kabupaten atau kota. 2. Bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. 3. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sah. Berarti setelah itu ada kecamatan kan? Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Betul, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota. Kalau begitu, kecamatan pastinya dipimpin oleh seorang camat. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS, sehingga digaji oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, camat bekerja sama dengan komandan rayon militer atau Danramil dan kepala kepolisian sektor atau Kapolsek. Camat juga dibantu oleh sekretaris camat. Berarti camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris kabupaten atau kota. Iya, berikutnya setelah kecamatan akan ada kabupaten atau kota, merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Wah, semakin menarik di obrolan kita. Ayolah, ceritain ke kami lebih lagi. Nah, gimana anak? Tadi kalian udah nonton videonya kan? Sudah. Nah, apa aja yang kalian dapat identifikasi dari tayangan video yang tadi? Ada yang mau menjawab? Ibu tunjuk ya. Galuh apa? Desa adalah pemerintahan yang paling mendasar di masyarakat. Selanjutnya ada kelurahan dan camat. Iya, benar ya. Berikan tepuk tangan dulu buat temennya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, jadi Ibu jelaskan ya bahwa yang tadi kita dapat identifikasi dari video itu, yang pertama ada pemerintahan dari desa, kemudian ada pengertian desa dan syarat pembentukan desa. Nah, untuk materi ini, Ibu mau nanya, kalau di kelas pemimpinnya siapa? Kelas. Kalau di desa? Kepala desa. Ada nggak yang tahu tugas dari kepala desa? Mengayomi masyarakat. Boleh ya? Yang lainnya? Intan, apa tugas dari kepala desa? Satu aja. Memimpin desa. Memimpin desa untuk apa? Ada tentram. Ya. Bang kesini list ya. Apa salah satu tugas dari kepala desa? Mengembangkan desa. Biar bagaimana? Programnya itu renovasi kantor desa. Boleh.
ya ke dalam pimpinan masyarakat. Jadi tugasnya pemimpin masyarakat itu yang pertama adalah mengatur anggota masyarakatnya biar tidak terjadi perpecahan. Yang kedua itu ada menjaga keamanan dari warga sekitarnya. Yang ketiga itu menjaga nama baik dari daerah yang dipimpin oleh kepala desa itu. Jadi itu dia tugas dari kepala desa. Kepala desa itu adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat setempat sebagai pemimpin desa untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman desa. Udah paham? Ya. Nah, kepala desa itu dibantu oleh siapa saja? Dalam desa. Ya, sekretaris desa lagi. Ya, perangkat desa. Sekretaris desa itu termasuk ke dalam perangkat desa ya. Nah, di sini Ibu ada tugas buat kalian yang kalian kerjakan secara berkelompok ya tentang materi yang tadi mengenai desa sama video yang tadi ya. Satu kelompok 2 orang. Ya. Ibu kasih waktu mengerjakan 10 menit ya. Lama ya? Soalnya ini baru 12 menit, 13 menit. Terus yang tadi itu 6 menit. Berapa jadinya? 19 menit. Ya nggak apa-apa kan ini nungguin. 30 menit loh. Cukup tuh. Lagi sebentar ya. Ini kan 13 ya sampai tadi 19 menit. Habis itu minimal 30 menit kan. Ya. 19 lagi 11 menit ini ngapain di 11 menit? Cukup waktunya? Kok Ya udah coba. baca kesimpulan.
selesai semuanya? Sudah. Udah selesai? Sudah. Karena udah selesai, Ibu mau setiap perwakilan kelompok itu jawab satu pertanyaan ya. Nomor 1 dari sudut. Dengerin temennya ya, jangan ribut, maju. Dengerin temennya ya. Apa nama daerah sekitar kita? Jawabannya desa. Desa apa? Jadi teman sekolah kita tuh masuk desa. Desa Kedisar. Ya benar boleh. Yang kedua, ya di sana. Di belakang. Ini Bu. Dengerin temennya dulu ya. Baik, yang nomor 2 adalah lingkungan sekitar yang bagaimana yang disebut dengan lingkungan sekitar yang baik, tentunya yang tentram dan subur. Ya, benar. Nomor 3. Nomor 3 soalnya yaitu siapa saja yang termasuk dalam pimpinan masyarakat, yaitu kepala desa. Kemudian yang nomor 4 itu di maju. Izin jawab nomor 4, sebutkan minimal 3 apa saja tugas dari masing-masing pemimpin masyarakat. Yang pertama mengayomi desa, yang kedua memimpin warga, kegiatan warga, dan yang ketiga menjaga nama baik desa. Ya. Sebenarnya banyak sekali tugas dari pemimpin masyarakat itu ya. Pasti kalian juga udah banyak yang tahu. Ya, kemudian soal yang terakhir itu yang nomor 5. Nomor 5, pemimpin yang seperti apa yang biasanya dihormati oleh masyarakat? Yang bijaksana, yang tegas, baik hati, ramah, tidak sombong, rajin menabung, dan tidak korupsi, Bu. Ya. Saya ada jawaban lain, Bu. Apa? Saya ada jawaban lain. Ya, silakan dibacakan. Pemimpin yang seperti apa yang dihormati oleh masyarakat? Pemimpin yang suka bagi-bagi uang tiap hari. Saya tegas ya. Kalau pemimpin yang dihormati sama masyarakat itu yang pasti yang bertanggung jawab sama tegas, karena yang penting itu juga adil ya. Memang kan sebagai pemimpin masyarakat kita tidak boleh membeda-bedakan anggota masyarakatnya. Pasti juga harus bertanggung jawab untuk mengayomi suatu pemerintahan yang dianut ya. Untuk pekerjaannya udah dulu. Berapa dapat nilai? Untuk semua. Nah, itu tadi dia materi kita pada hari ini, yaitu mengenai sistem pemerintahan yang ada di desa. Kira-kira kalian paham nggak sama apa materi yang tadi? Ibu, izin bertanya. Ya. Tadi kan Ibu menjelaskan tugas kepala desa itu menjaga nama baik desa. Apa cuma kepala desa aja punya tugas untuk menjaga nama baik desa itu? Sebenarnya tidak hanya kepala desa saja yang harus menjaga nama baik desa, karena menjaga nama baik suatu desa itu adalah tanggung jawab dari semua anggota masyarakatnya. Tetapi kepala desa itu merupakan pimpinannya yang harus memberikan contohnya, yang harus menjadikan sebagai panutan untuk masyarakatnya.
Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada yang ingin bertanya lagi? Nah, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, jadi kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu adalah seorang pemimpin dalam masyarakat itu penting karena seorang pemimpin bertugas untuk mengatur anggota dan rakyatnya dengan baik untuk menghindar terjadinya konflik dan perpecahan. Seperti pemimpin yang ada di dalam desa, yaitu kepala desa adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakatnya untuk menjadi panutan antar keluarganya agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik. Kemudian dari kepala desa itu dibantu beberapa anggotanya seperti sekretaris desa, kemudian ada petugas desa yang lainnya juga. Jadi kalian sudah mengerti materi hari ini? Baik, karena materinya udah habis dan kalian juga udah paham. Jadi ibu punya motivasi buat kalian. Pokoknya kalian sebagai rajin-rajinlah belajar agar bisa menjadi orang sukses. Kalian jangan pernah takut untuk berusaha, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Benar, Bu. Jadi apresiasi ibu buat kalian sama kegiatan pembelajaran ini. Kalian sudah aktif untuk bertanya, menjawab. Kalian udah keren banget. Dan semoga kedepannya menjadi yang lebih baik lagi ya. Jadi ibu tutup pembelajaran hari ini dengan menyanyikan satu lagu wajib yang dipimpin oleh Intan. Boleh Intan pimpin lagunya? Satu bahasa bisa? Ya. Satu nusa, satu bangkit. Teman-teman berdiri dulu ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jangan kembali, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Udah tuh.